Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Reweneka, founder dari dietkalori.co.id. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas tentang apakah mitos ataukah fakta bahwa minum es bisa menyebabkan tubuh gemuk. Jadi banyak sekali orang yang berpikir bahwasanya ketika kita sering minum es, ya minum air dingin, atau minum minuman dingin ya itu akan mengakibatkan tubuh kita lebih mudah untuk gemuk ya dibandingkan orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak terlalu sering mengkonsumsi air dingin. Nah, mungkin ini bisa katakanlah hal ini bisa terjadi ya karena banyaknya orang yang melihat ada sebuah video yang menunjukkan di satu tempat gitu, satu kejadian di mana orang yang menyentuhkan semacam kayak sendok atau apa gitu ya, terus kemudian ditempelkan ke kuah bakso atau sup gitu kalau nggak salah, terus kemudian muncul dan ditempelkannya itu dengan ada es batu di atasnya gitu ya yang dingin gitu, terus kemudian ya di kuah bakso atau sopnya itu terus kemudian muncul lemak-lemak yang terus kemudian seperti bentuknya kayak lilin gitu ya, terus kemudian dibuang dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalian pernah melihat lemak yang ada di kuah yang di dalam sup atau bakso atau apapun itulah gitu ya, yang dari hasil kaldu, biasanya kaldu sapi gitu misalnya, atau ayam bisa jadi gitu ya, ketika ditaruh dengan es atau dikondisikan dalam kondisi dingin itu dia seperti kayak mengkristal begitu atau ya kayak lilin lah gitu. Nah itu membuat banyak sekali orang berpikir bahwasannya air dingin menimbulkan lemak atau membuat tubuh kita ini menyimpan lemak atau ya membuat tubuh kita jadi lebih gemuk seperti itu. Padahal ya air dingin itu ya ketika masuk ke dalam tubuh kita juga memproses supaya sedingin apapun ya, baik itu air, makanan atau apapun itu, es gitu ya, itu senantiasa berada dalam kondisi yang hangat. Justru sistem pencernaan kita membakar kalori ketika memproduksi air dingin atau katakanlah mendapati air dingin yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita, misalnya kita minum air es dan sebagainya seperti itu. Jadi air es itu tidak serta-merta membuat gemuk. Nah, ketika air es ini bertransformasi atau diolah sedemikian rupa dalam bentuk misalnya es buah, terus kemudian es campur, ada es krim apalagi, nah semacam seperti itu, itulah yang harus dipertanyakan itu, karena misalnya es buah gitu kandungan gulanya, terus kemudian ditambahkan susu kental manis, ada sirupnya juga gitu kan, dan banyak sekali es-es lain gitu ya, es-es yang misalnya minuman-minuman kekinian tuh gulanya cukup tinggi. Nah itulah yang membuat kalian sebenarnya gemuk gitu. Jadi bukan yang hanya katakanlah es misalnya dengan air putih, ya kalorinya akan tetap kecil gitu dan akan sangat sulit untuk membuat kalian gemuk karena kalau air putih ya sama sekali tidak mengandung kalori gitu. Jadi tidak ada alasan yang bisa membuat kalian terus kemudian tubuh kalian secara otomatis menyimpan kalori dari air es tersebut, karena memang tidak ada kalorinya, kecuali kalau es krim itu cukup tinggi, terus kemudian es sirup ya karena ada kandungan gulanya dan sebagainya, kalau tidak dibakar ya kalorinya dari es-es yang kalian minum itu es yang ya menu es lah gitu ya, es teler, es duren atau apalah, banyak sekali. Nah itu yang jadi pertanyaan itu gitu. Jadi bukan hanya karena dinginnya, karena kalau dinginnya itu di sistem pencernaan kita ya, di lambung kita otomatis air sedingin apapun itu akan dicerna, akan diubah suhunya supaya menjadi lebih hangat. Bahkan kalau di suhu itu sekitaran 30 derajat
Celcius lebih. Jadi sedingin apapun itu akan dibawa ke suhu yang temperaturnya hangat seperti itu. Karena sifat dari sistem pencernaan kita memang membuat makanan, membuat minuman atau apapun yang dimasukkan ke dalam perut kita itu menjadi lebih hangat. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya sup dan sebagainya yang terkena es itu terus kemudian kayak mengkristal, nah otomatis lemak itu ya juga kalau masuk ke dalam tubuh kita mau ditambahkan es ataupun tidak gitu ya. Kalau lemak-lemak itu tidak kita manfaatkan, tidak kita bakar kalorinya ya sama aja akan disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk cadangan lemak dengan atau tanpa meminum es seperti itu. Jadi sama aja kalau udah masuk ke dalam tubuh ya, mau dikasih es, mau dikasih air dingin, mau dikasih air hangat atau apapun itu, kalau udah masuk ya tubuh kita akan mengambil nutrisi ya, kandungan lemaknya, kandungan proteinnya dan sebagainya untuk dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menunjang suplai tubuh kita, dan ketika dia berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak supaya suatu hari akan bisa dimanfaatkan kembali oleh tubuh kita. Tubuh kita berpikir bahwasanya kita akan berada dalam satu kondisi di mana suatu saat kita akan kekurangan makanan dan sebagainya. Padahal hal semacam seperti itu belum tentu terjadi terhadap tubuh kita. Tapi ya sistem yang memang di dalam tubuh kita yang bekerja secara otomatis bekerja dengan sistem kerja yang semacam seperti itu gitu. Jadi air es ya yang perlu jadi perhatian itu bukan suhunya, bukan esnya, bukan dinginnya, tetapi apa yang ada dalam es tersebut, yang di samping es tersebut. Apakah cuman es batu dengan air putih? Kalau itu tidak akan ada masalah gitu ya. Paling yang mungkin kurang enak badan dan sebagainya ya pilek-pilek gitu, wajar gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan lemak ya, kalau misalnya ditambahkan dari es itu mungkin ada menu-menu lain yang dimasukkan, susu, gula, sirup dan sebagainya seperti itu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan membuat Anda ya sedikit tercerahkan lah katakanlah ya tentang apakah mitos atau fakta air es bisa menyebabkan kegemukan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan daily tips kita. Setiap hari akan saya upload ya video-video yang bermanfaat untuk kesehatan Anda semuanya. Dan jangan lupa follow sosial media kami semuanya ya, yang di sini ada Spotify, ada Instagram, ada Facebook juga untuk memotivasi Anda, untuk mengingatkan Anda akan pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.